Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Retaningsih, guru IPS di SMP Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya juga peserta PPGJ dalam jabatan tahun 2022 tahap pertama di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan tahun 2022. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode cooperative learning tipe Jigsaw pada materi kegiatan-kegiatan ekonomi. Tujuan saya menggunakan cooperative learning tipe Jigsaw ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik terhadap diri sendiri dan juga tanggung jawab terhadap anggota kelompok yang lain. Dan dalam cooperative learning ini akan meningkatkan tingkat kerjasama antara peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kabar sehat? Sehat. Siapa yang hadir hari ini? Ada semua. Alhamdulillah. Sebagai ucapan syukur karena kita semua hari ini bisa berkumpul, bisa tatap muka melakukan pembelajaran. Kita berdoa dulu. Bu Diriswa tolong dipimpin hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita dua apa? Ada negeri. Berdiri, adik. Kita, calon dirjen. Kalau kita menyanyikan lagu nasional itu posisi kita harus Ya. ya. 1, 2, 3. Seperti gata itu menghayati kita hari ini akan belajar sesuatu yang baru, tapi masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Siapa yang mau menceritakan pengalaman belajarnya pertemuan kemarin? Coba, ya, silahkan. Pertemuan kemarin kami belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Saya jadi paham kenapa beberapa barang mulai menjadi langka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu adalah pengalaman belajarnya Raka minggu kemarin. Kita belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan. Kalian jadi paham kenapa kemarin waktu pandemi masker kosong, kemudian akhir-akhir ini minyak goreng mahal. Nah, itu semua sudah kita pelajari di pertemuan berikutnya.
kalian tahu kebutuhan kalian sangat banyak. Nah, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan kita yang beraneka ragam? Dari mana asalnya semuanya? Bagaimana barang-barang yang kita butuhkan bisa sampai ke kita, bisa kalian gunakan, kemudian bisa kalian manfaatkan. Contohnya misalnya dari ballpoint ini aja. Ini bisa sampai kalian gunakan itu melalui beberapa proses. Nah, hari ini itu yang akan kita pelajari, bagaimana suatu barang atau benda itu bisa sampai ke konsumen atau sebagai pengguna. Hari ini kita akan belajar kegiatan eko sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Ibu minta tolong diam, anak-anak. Ya, buka maskernya biar suaranya mantap. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian produksi, menyebutkan faktor produksi, menyebutkan jenis-jenis kegiatan produksi, menjelaskan pengertian distribusi, menjelaskan tujuan distribusi, menyebutkan seluruh distribusi, menyebutkan lembaga-lembaga distribusi, menjelaskan pengertian konsumsi, menjelaskan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Masih, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi, ada yang sudah tahu? Belum? Nah, sebenarnya kalau belum tahu, kita belajar hari ini tentang ini. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi nanti kita akan tahu suatu benda atau barang itu bisa sampai ke kita untuk melalui satu proses produksi dulu, kemudian proses distribusi, dan akhirnya kita gunakan atau manfaatkan. Nah, untuk mempelajari ini semua, hari ini kita akan berdiskusi. Kita akan menggunakan tipe jigsaw baru mungkin buat kalian, atau kita sudah pernah menggunakan ya. Nah, kita akan belajar tentang ekonomi. Sudah ibu kirimkan kemarin anggotanya di WA itu, ya, silakan bergabung dengan grupnya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, di bawah sini enggak isi ya, Nak ya. Ya, orangnya aja, orangnya bertukar tempat. Nanti tinggal dihadap-hadapkan. Kelompok 1 sebelah sini, 2, 3, 4. Agak digeser sedikit nggak apa-apa.
juga ada gambar. Di sini ada 6 gambar. Nanti kalian bisa menentukan gambar ini termasuk distribusi, konsumsi atau produksi. Nanti kalian tempelkan di kertas. Masa ibunya disuruh pakai ini? Tugasnya sesuai dengan tinta yang kalian gunakan. Di sini sudah Hijau-hijau. sudah kalian bagikan? Sudah pegang tugasnya masing-masing? Yang merah? Sudah ya? Belum? Kalau sudah itu ditulis nama, hari dan tanggalnya diisi. Nah, perhatikan dulu, Bu, bagaimana Bu cara mengerjakannya. Nah, di situ tadi Ibu sudah katakan kalau kita hari ini menggunakan pisau. Jadi ada tim ahli, maka kalian akan membentuk kelompok baru yang nanti akan kita sebut sebagai kelompok ahli. Jadi nanti jadi satu yang mendapatkan masalah untuk diskusikan warna kuning berkumpul dengan yang warna kuning, yang pink berkumpul dengan pink. Apa? Nanti kalau sudah selesai kalian diskusikan dalam kelompok ahli, maka kalian akan kembali ke kelompok asal dan menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan, apa hasilnya, hasil dari diskusi di kelompok ahli. Baru akhirnya nanti kalian simpulkan dengan kelompok asal dan kalian presentasikan. Paham? Oke. Kalau begitu, silakan kalian gabung dengan kelompok ahli masing-masing. Di mana? Warna ini. Ada yang sudah ngomong nggak? Ada ya? Jadi nanti kalian ketahuan nih kalau kalian main atau main. Silahkan didiskusikan sesuai dengan masalah masing-masing. Walking alone, streets empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.
streets of town, from London to Ceylon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Kalau sudah selesai, kalian kembali ke kelompok asal. Kita balik ke habitatnya masing-masing. Kalau sudah, hasil yang sudah kalian peroleh di kelompok ahli tadi, kalian sampaikan di kelompok masing-masing. Hasilnya nanti bisa ini konsumsi sudah disampaikan di kelompok hasilnya. Bisa membedakan mana distribusi, produksi dan konsumsi? Bisa. Baik, kalau sudah, sekarang kita mau melihat hasil diskusi kalian dengan kelompok ahli tadi, maka kita presentasikan satu masalah satu kelompok ahli. Jadi nanti kelompok ahli yang pertama mewakili kata kelompok ahli
diwakili data. Kemudian kelompok ahli kelompok ahli 1 diwakili Bu Girisman ya. Kemudian di kelompok ahli 4 data sekarang. Kemudian berapa ini? Ahli 2 Alvino ya. Ya, sudah semua? Sekarang kita mulai dari yang pertama. Kelompok ahli yang pertama diwakili siapa tadi? Bu Risman. Silakan Bu Risman berdiri. Ajak ke teman-teman. Satu, apa yang dimaksud produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa. 2. Sebutkan faktor-faktor produksi. Faktor produksi: alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Faktor produksi: asli, alam, dan tenaga kerja. Faktor produksi: turunan, modal, dan kewirausahaan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok ahli yang pertama. Mereka menjelaskan tentang apa itu produksi, kemudian faktor produksi. Ya, sudah benar apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok ahli pertama tadi. Jadi produksi itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau membuat suatu produk atau barang. Jadi apapun kegiatannya, kalau dia menghasilkan barang itu namanya proses produksi. Baik itu barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang mentah menjadi barang jadi. Nah, itu namanya proses produksi. Kemudian kelompok pertama tadi, kelompok kami pertama juga sudah berhasil menyebutkan faktor-faktor produksi. Jadi faktor produksi itu yang pertama adalah alam. Jadi bahan yang disediakan oleh alam merupakan faktor produksi yang utama. Kemudian tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, itu faktor produksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan ke kelompok ahli yang kedua. Isi biar temennya melihat wajahmu yang ganteng. Sebutkan jenis kegiatan produksi. 1. Bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang industri, bidang perdagangan, bidang jasa. 2. Berikan contoh kegiatan produksi yang ada di lingkungan rumahmu. 1. Produksi tahu, produksi tempe, produksi kerupuk, produksi keripik, produksi roti, kue, produksi susu kedelai, dan produksi pupuk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kali ini. Kemudian ini produksi yang ada di lingkungan rumahku, kegiatan produksi yang ada di sekitar kalian. Ini kalau dari kelompok ahli 2 tadi ada produksi tahu, tempe, kerupuk, keripik, roti dan kue, susu kedelai dan pupuk. Mungkin ada di sekitar yang lainnya apa? Produksi apa kira-kira? Yang ada di sekitar kalian? Selain ini tadi, produksi apa? Es batu. Ya, produksi es batu. Boleh ya. Ikan asin.
Ada lagi? Nah, itu semua adalah yang kita sebut dengan kegiatan produksi yang menghasilkan sebuah barang. Baik, kita lanjutkan ke kelompok ahli yang ketiga. Siapa kelas tadi waktunya? Mas Lior. Siapa? Satu, jelaskan pengertian distribusi. Satu, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dua, distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan distribusi. Soal kedua, jelaskan tujuan kegiatan distribusi. Satu, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Dua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Tiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa ekonomi. Dan empat, agar kontinuitas produksi berjalan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok ahli 4. Wakil ya? Iya. Kamu kebanjiran, nak. Celananya nih. Satu, sebutkan saluran distribusi. Distribusi langsung kembali. Dua, distribusi semi langsung menyalurkan kembali cabang konsumsi kopi. Tiga, distribusi tidak langsung melalui agen grosir. Dua, sebutkan lembaga-lembaga distribusi grosir, agen, pedagang pikiran. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat nah, itu dari kelompok ahli 4. Mereka mencari saluran distribusi. Ya. Kemudian kelompok ahli terakhir 5 diwakili data. Satu, jelaskan pengertian konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan suatu penggunaan barang, baik secara langsung, baik secara berangsur-angsur. Konsumen adalah orang yang memakai. Dua, jelaskan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Satu, pendapatan. Dua, perkiraan harga masa akan mendatang. Tiga, harga barang yang bersangkutan. Empat, iklan. Lima, ketersediaan barang dan jasa. Enam, selera. Tujuh, mode. Delapan, jumlah barang atau keluarga. Ya. Tepuk tangan dulu buat data. Nah, kelompok 5 tadi mendiskusikan tentang konsumsi. Jadi, kegiatan produksi ini ada yang ditanyakan atau belum paham dari kegiatan ini? Tidak. Paham? Tepuk tangan buat kita. Ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, asik. Dituliskan papan. Kesimpulan.
Sebelum kita akhiri, kita mau bermain kata. Ibu mau melihat juga sampai di mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Ibu punya teka-teki. Ibu kasih waktu tidak lebih dari 5 menit. Posisi berapa? Itu enak. Baik, sudah. Terima kasih. Nanti ibu koreksi hasilnya besok ya untuk kelas kalian lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu mau mendengarkan bagaimana rasa dan perasaan kalian pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian rasakan? Siapa yang mau? Kalau boleh. Saya rasakan saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, kemudian bertukar ilmu dan cara. Ya, itu yang dirasakan Salom hari ini. Dengan pembelajaran kita hari ini, Salom merasa bisa bekerja sama dengan teman-teman. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kemudian, kira-kira apa yang belum kalian pelajari hari ini? Siapa? Oh ya, apa? Mungkin ada pesanan dulu. Biar temennya tahu apa yang belum kamu pelajari hari ini. Saya belum mengetahui lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Belum mengetahui mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, itu yang dirasakan Bu Rizwan. Jadi Bu Rizwan belum begitu memahami faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan lebih baik Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Apa? Kasih ibu. Jadi kalian minta kasih ibu. Silakan. Siapa? Ibu. Anggi. Ya. Yang semangat nyanyinya ya. Kita dari kasih. Ya, kita menyanyikan lagu kasih ibu agar kalian ingat ibu-ibu kalian di rumah. Ya, 1, 2, 3. Kasih ibu kepada
sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Seperti sang surya menyinari dunia. Nah, tidak meminta balasan, tapi kalian yang harus tahu diri, yang harus membalas kasih sayang orang tua. Caranya apa? Saya belum kerja, belum punya uang. Caranya dengan belajar. Ya. Terima kasih. Siapa yang hari ini tadi pembukanya? Siapa? Boleh salam pimpin doa kita. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya.